Seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Ami Abdullah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd, segala puji hanya senantiasa milik Allah. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang setiap salawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah itu hakikatnya mendatangkan kemanfaatan untuk kita. Mohon maaf dihadirkan ataupun tidak dihadirkan ucapan salawat, Rasulullah tetap menjadi orang yang paling mulia dalam sejarah hidup manusia. Ada atau tidak ada salawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama dipastikan masuk ke dalam surga. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktul bab min abwabil jannah." Nanti di akhirat kata Nabi, aku akan mengetuk seluruh pintu-pintu surga. Dan tidaklah seseorang itu lebih dulu masuk ke dalam surga kecuali aku lebih dulu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasanya ada atau tidak ada ucapan salawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah, Rasulullah tetap menjadi orang yang paling mulia. Jangan pernah berpikir ucapan salawat kita itu seakan-akan menguntungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar memang zahirnya kita mendoakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi salawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah itu maslahat dan manfaatnya kembali kepada kita. Oleh karena itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh mendatangi sekelompok para sahabat, dan ketika itu raut wajah Nabi ketika itu terlihat sangat bergembira. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, yura min wajhika minal bisyr." Ya Rasulullah, terlihat sekali engkau sangat bergembira. Ada apa ya Rasulullah? Maka Nabi kemudian berkata kepada para sahabat, "Ajan atani atin lailatin faqala ya Muhammad, man shalla min ummatika salatan wahidah kataballahu lahu asyral hasanat maha anhu asyral sayiat rafa'allahu lahu asyral darajat wa radallahu lahu bimislih." Saya sangat bergembira kata Nabi, karena sesungguhnya utusan Allah tadi malam datang kepada saya, malaikat Allah datang kepada saya, kata Rasulullah. Malaikat itu berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, man shalla min ummatika salatan wahidah." Siapapun dari umatmu mengucapkan kalimat salawat kepada engkau, satu kali dia ucapkan salawat, kata Allah lahu asyral hasanat, Allah berikan 10 pahala untuk dia. Allah tetapkan 10 kebaikan, diberikan 10 catatan kebaikan untuk dia. Maha anhu asyral sayiat, dihapus 10 dosa. Dan ini dalil bahwasanya pengguguran dosa, penghapusan dosa tidak hanya kalimat istighfar. Orang baca sallallahu alaihi wasallam 10 dosa diampuni. Rafa'allahu lahu asyara darajat, Allah angkat 10 derajat kata Nabi. Khususnya nanti pada kehidupan akhirat. Khususnya seseorang yang nanti dimasukkan ke dalam surga, maka orang yang banyak mengucapkan kalimat salawat, satu salawat yang dia ucapkan 10 derajat ditinggikan oleh Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menceritakan bagaimana keadaan surga, kata Nabi, "Inna fil jannati darajati wa inna fin nari darokat." Sesungguhnya di surga itu dia punya derajat-derajat yang bertingkat. Semakin tinggi derajatnya, semakin bagus kenikmatan yang dia dapatkan.
Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menceritakan perbedaan satu derajat kepada derajat berikutnya, ma baina samai wal ardh. Kenikmatannya kata Nabi sejauh langit dan bumi. Satu derajat kepada derajat berikutnya, satu derajat. Itu kenikmatannya kata Rasulullah, servis yang dia dapatkan, kenikmatannya sejauh langit dan bumi. Sangat jauh kata Rasulullah. Itu satu derajat. Bayangkan ada orang yang baca Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang baca Allahumma sholli ala Muhammad, ditinggikan 10 derajat. Diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Radallahu lahu bimislih kata Nabi. Ucapan salawat yang kalian kirimkan kepada Rasulullah itu menjadikan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditetapkan 10 keberkahan dalam kehidupan kalian. Hanya ucapan Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang sulit. Hanya kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Dia sambil duduk Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa yang sudah didapatkan? Diberikan 10 pahala, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat. Ditetapkan 10 keberkahan. Oleh karena itu ini dalil bahwasanya ucapan salawat yang kita sampaikan, yang kita kirimkan kepada Rasulullah, itu hakikatnya kembali kepada kita. Maslahatnya kembali kepada kita. Karena setiap kebaikan apapun yang kita hadirkan di dalam kehidupan dunia, kecil ataupun besar, manfaatnya kembali kepada kita. Zahirnya pian keluar duit, infak, sedekah. Zahirnya keluar duit. Tapi itu yang bermanfaat nanti pada kehidupan akhirat. Zahirnya ketika kita membantu orang, kita lelah. Kita angkat barang orang misalnya. Kita bantu orang lain. Zahirnya kita mengeluarkan tenaga. Tapi itulah yang nanti yang bermanfaat pada kehidupan akhirat. Tidak ada yang sia-sia. Yang datang ke tempat ini, tidak ada yang sia-sia. Yang datang ke masjid, setiap derap langkah kaki kita, itu mengangkat derajat dan menghapus dosa. Dipersyaratkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memfotohara fi baiti summa atal masjidah kana khutwatul ula turfa darajah wal akhir tumhil khati'ah. Siapapun yang bersuci dari tempat tinggalnya, dia berwudu dari tempat tinggalnya dengan wudu yang baik. Kemudian dia pergi ke masjid. Setiap derap langkah kakinya itu mengangkat derajat dan menghapus dosa. Ada orang yang datang ke masjid ini dari tempat yang sangat jauh. Berapa yang sudah dia lalui? Sadar tidak sadar, ketika kita pergi ke masjid, itu terus mengangkat derajat dan menghapus dosa. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dari kebaikan apapun. Kita tenang saja, kita lakukan kebaikan terus. Masalah balasan cash ataupun tidak cash itu urusan Allah. Tapi tidak ada yang sia-sia. Kalau toh seandainya mohon maaf kebaikan yang sudah kita hadirkan, zahirnya kita tidak dapatkan langsung, minimal di akhirat kita dapatkan. Maka beruntung seseorang yang telah diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang harus kita sadari, kebaikan apapun yang kita kerjakan itu mutlak karena petunjuk Allah, bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kecerdasan seseorang, bukan karena kepintaran seseorang. Semua orang tahu yang namanya ucapan salawat itu mendatangkan kebaikan, tapi tidak semua orang yang bisa menghadirkan ucapan salawat. Hanya orang-orang yang diberikan hidayah. Semua orang tahu yang namanya baca Al-Quran, setiap huruf yang keluar dari lisannya itu diganjar 10 pahala. Tapi apakah semua orang mampu untuk baca Quran? Belum tentu. Ada orang yang mahir baca Quran, dia tahu bagaimana cara membaca Al-Quran. Ilmu tajwidnya di atas rata-rata, makhluk hurufnya sangat bagus. Tapi apakah modal yang seperti itu dimudahkan baca Quran? Belum tentu. Ada orang yang terbata-bata baca Al-Quran, berat dan sulit bagi dia, tapi dia diberikan hidayah oleh Allah untuk baca Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Mahirul Quran masafaratul kiramil bararah waladhi yatata'tafi falahul ajran. Orang yang mahir baca Quran itu kata Nabi bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang terbata-bata baca Quran yatata'tafi,
dia sulit untuk baca Quran, lahul ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala usahanya dia dan pahala membacanya dia. Dan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Maka kita memang dituntut untuk terus berdoa, bermohon agar diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah. Makanya minimal kalimat ihdinas shiratal mustaqim yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, minimal sehari itu kita minta 17 kali. Kenapa? Saking urgennya yang namanya hidayah. Saking pentingnya yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas kita diberikan irsyad, diberikan pengetahuan. Tapi hidayah itu mutlak di tangan Allah. Mayoritas kaum muslimin tahu keutamaan ini, keutamaan itu. Karena dia mudah, apalagi di zaman kita hari ini, mudahnya kita mendapatkan informasi. Kalau di zaman dulu, orang mencari satu hadis saja, itu mungkin 1 pekan, 2 pekan, atau bahkan 1 bulan baru dia bisa dapatkan. Di zaman hari tinggal klik-klik saja, ribuan hadis sudah didapatkan. Tapi kenapa orang dulu punya keberkahan? Karena mereka lah orang-orang yang ikhlas. Karena mereka bersungguh-sungguh. Karena mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Mungkin, mohon maaf, mungkin pengetahuan orang di zaman hari ini dengan pengetahuan orang di zaman dulu lebih hebat orang di zaman hari ini. Lebih top. Di zaman hari ini mudah kita mencari hadis. Di zaman dulu berapa hadis yang didapatkan? Tapi kenapa sepertinya keberkahan itu lebih banyak dominan didapatkan oleh orang-orang sebelum kita? Boleh jadi terkendala dengan keikhlasan. Boleh jadi kita tidak terlalu bersungguh-sungguh. Sehingga hidayah yang Allah berikan kualitasnya beda dengan hidayah yang di zaman kita hari ini. Apapun itu, kita bersyukur setiap kita diberikan petunjuk untuk melakukan kebaikan, maka kita bersyukur. Pian datang ke masjid, datang ke pengajian, duduk hadir pada majelis ilmu, sampai menunggu masuk waktu Isya, itu catatan pahala terus kita dapatkan. Makanya Nabi SAW beliau pernah menyebutkan, intidhar salatu ba'da salah, tuktabus salah. Orang tunggu salat kepada salat berikutnya, ketika dia menunggu di dalam masjid, maka dicatatkan pahala terus mengerjakan ibadah salat. Kita tidak sadar mungkin ini catatan malaikat terus mengalir. Orang menunggu sholat di masjid, dia tunggu sholat, ke sholat berikutnya, menunggunya dia terus dicatatkan pahala seperti orang yang sholat. Pian duduk antara maghrib isya, maka sadar tidak sadar, ini catatan pahala, terus dicatatkan pahala orang yang sholat itu terus kita dapatkan. Makanya kalau ada orang yang melaksanakan ibadah umroh, itu panen pahalanya luar biasa. Sebahagian mu'tamir, orang-orang yang umroh, ada orang yang menunggu dari asar sampai isya. Berapa pahala yang dia dapatkan? Apalagi kalau bulan Ramadan, ada orang yang tunggu isya, orang tunggu habis asar, waktu asar dia tunggu, sampai selesai tarawih. Taruhlah misalnya dia pergi ke masjid jam 3 siang. Azan asar taruhlah misalnya jam 3:30. Dia tunggu dari jam 3, kemudian dia keluar dari Masjidil Haram jam 11 malam. Berapa pahala yang dia dapatkan? Lelah, jelas melelahkan. Tapi kalau diingat pahalanya sesuai. Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah. Malam hari ini kita akan bersama dengan keistimewaan masjid atau keistimewaan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid atau rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini tempat terbaik di muka bumi. Tidak ada tempat yang lebih mulia melebihi daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ahabul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling dicintai oleh Allah dari seluruh apapun yang ada di hamparan muka bumi ini adalah masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat
yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hamparan muka bumi ini adalah pasar. Perlu menjelaskan, pasar yang dimaksud adalah kenapa pasar itu tempat yang tidak disukai oleh Allah? Karena di pasar itu banyak sekali terjadi penipuan, banyak sekali terjadi kedustaan. Barang yang ada bagus dipadahkan bagus benar. Banyak sekali terjadi penipuan, sehingga secara umum itulah yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketahuilah bahwasanya kalau ada orang yang mengamalkan sunnah dari sunnah-sunnah Nabi, ketika dia berada di pasar, pahalanya besarnya luar biasa, tapi hanya segelintir orang. Rasulullah beliau pernah menyebutkan, "Idza dakhala ahadukum as-suqa min al-aswaq, summa yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, kataballahu law alfan hasanatan wa ma'a anhu alfan sayyi'atan." Kata Rasul, ini keutamaan pasar yang sebahagian orang tidak mengetahui. Idza dakhala ahadukum as-suqa min al-aswaq, kalau ada di antara kalian itu masuk pasar, ketika dia masuk pasar dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Apa yang dia dapatkan? Kata Nabi, kataballahu lahu asyran, kataballahu lahu alfan hasanatan. Dicatatkan pahala baginya 1.000.000 pahala. 1.000.000 pahala. Dihapus 1.000.000 dosa dan kesalahan. Kenapa pahalanya itu begitu besar? Kenapa pahalanya itu begitu dahsyat? Karena orang ketika masuk ke dalam pasar, jarang dia berzikir kepada Allah. Mayoritas orang masuk ke dalam pasar, apa urusannya dunia? Dan itu memang dunia. Kita masuk pasar, urusannya apa? Urusannya dunia sudah. Maka ketika ada dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ingat kepada Allah, ketika dia masuk pasar diberikan harga yang pantas oleh Allah, dicatatkan 1.000.000 pahala. Idealnya dia menghafal zikir ini. Apalagi yang begawi di pasar, apalagi yang bisi toko, apalagi yang biasa misalnya ke pasar. Kata Rasulullah, kalau kalian masuk pasar kemudian kalian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dicatatkan 1.000.000 pahala. Makanya kalau kita berada di Masjidil Haram di Mekah, di depan Masjidil Haram itu ada dulu namanya Tower Hilton, sekarang namanya Tower Mekah. Di samping Tower Zamzam ada 2 tower yang kembar itu, yang di bawahnya itu ada KFC, ada tangga viral, ada tulisan hadis Nabi SAW, kalau engkau masuk pasar maka baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kenapa itu ditulis? Untuk mengingatkan orang yang masuk ke dalam pasar tadi. Tapi sayangnya bahasa Arab, Pak. Sayangnya pakai bahasa Arab. Sebahagian orang mungkin punya perhatian. Kalau dia baca kalimat ini, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dicatatkan 1.000.000 pahala. Bayangkan, 1.000.000 pahala didapatkan hanya dengan modal zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan ini umum pasar dimanapun. Selama dia masuk ke dalam pasar, apa itu pasar? Tempat banyaknya orang berjualan, kemudian terjadi transaksi jual beli. Dan Nabi tidak pernah mempersyaratkan harus jual beli, tidak. Nabi tidak pernah mempersyaratkan kamu harus bertukar di sana, ada. Nabi hanya mempersyaratkan dakhala ahadukum as-suqa minal aswaq. Kalau engkau masuk pasar, kata Nabi, pian berkendaraan, pian parkir, kemudian pian masuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kado sebetulnya tukar, keluar lagi. Bayar pian 2.000, dapat pahalanya luar biasa. 2.000 parkir. Paling nang berjualan jangan lawan pian aja. Betul tukar nggak ada orang deh. Namun poinnya adalah secara umum memang benar pasar tempat yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena banyaknya terjadi kezaliman.
Tapi ada kebaikan yang sangat besar yang kadang dilewatkan oleh sebagian kaum muslimin. Kita kalau hendak ke pasar itu, ingat dulu, hendak ke pasar, zikir apa yang dibaca, disiapkan, dipersiapkan. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam boleh menyebutkan, masjid itu tempat terbaik. Ahabul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang terbaik di muka bumi ini, kata Rasulullah, adalah masjid, rumah Allah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam masjid itu penuh dengan keberkahan. Di dalam masjid penuh dengan doa dan rahmat Allah dari doa-doa para malaikat. Pian sadar tidak sadar sekarang duduknya pian ini dapat doa terus dari para malaikat. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapapun yang masuk ke dalam masjid, lihat fardhu min faraidillah, untuk menyelesaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim, salah satu salat yang 5 waktu, maka mengalirlah doa malaikat, Allahumma firlahu, Allahumma rahmhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni orang yang ada di masjid ini. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, berikan pintu taubat untuk orang ini. Kita belum, ya Allah, ampuni hamba. Kita belum angkat kedua tangan kita, Rabbi firli, ya Allah, ampuni hamba, Allahumma firlana. Belum kita ucapkan, doa malaikat telah mengalir kepada kita. Sadar tidak sadar bagaimana istimewanya masjid, dan ini tidak pernah didapatkan kecuali di rumah Allah. Ada orang masuk ke istana yang super mewah, apakah dapat doa dari malaikat ampuni dia, rahmati dia? Tidak. Yang dapat doa dari malaikat adalah ketika kita masuk masjid. Yang dapat doa dari para malaikat adalah ketika kita masuk ke dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang punya istana, punya rumah yang sangat megah. Apakah ketika dia masuk ke dalam rumah dia mengalir doa malaikat? Tidak. Yang mengalir doa malaikat adalah ketika kita masuk masjid. Bagaimana tidak dikatakan ini tempat terbaik di muka bumi? Mengalir doa para malaikat. Sederhana ataupun mewah masjidnya, statusnya sama, ini rumah Allah. Kalau misalnya teganal masjidnya, berarti malaikat terbanyak mendoakan. Ada. Sama, musola ataupun masjid, selama statusnya itu rumah Allah, maka dia dapat keutamaan tadi. Dia dapat keutamaan doa dari para malaikat. Sehingga wajar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam boleh menyebutkan masjid adalah tempat terbaik di muka bumi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, menantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, khalifah yang keempat, ketika pernah terjadi perselisihan dengan istrinya Fatimah, anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali dan Fatimah itu pernah berselisih dalam rumah tangganya. Ali itu menantu Rasulullah, Fatimah anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi perselisihan di dalam rumah tangga. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Dia pergi ke Nabawi. Dia pergi ke Masjid Nabawi. Kemudian dia sholat, dia berdoa, kemudian dia tidur. Kenapa Ali bin Abi Thalib pergi ke Masjid ke Nabawi ketika terjadi perselisihan? Para ulama itu menyebutkan perselisihan yang terjadi antara Ali dengan Fatimah ketika itu perselisihan yang sangat dahsyat, yang sangat keras. Saking kerasnya Ali keluar dari rumahnya. Dan ini menunjukkan dahsyatnya perselisihan ketika itu. Dua orang ini ahlu jannah, dua orang ini pasti penduduk ahli surga. Belum meninggal Ali, belum meninggal Fatimah, Nabi sudah katakan ini orang masuk surga. Penduduk ahli surga itu pun pernah berselisih di dalam rumah tangganya, apalagi kita. Penduduk ahli surga ini orang yang sangat dicintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah terjadi perselisihan di dalam rumah tangga, dan itu biasa. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perselisihan dengan Fatimah anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Zahaba ila Nabawi, dia pergi ke Masjid Nabawi. Untuk apa? Untuk menenangkan dirinya. Dan hebatnya lagi, perselisihan yang terjadi antara Ali dengan Fatimah sampai hari ini tidak ada yang mengetahui sebabnya apa. Kenapa? Dua orang ini menutup aib masing-masing. Beda kelas dengan zaman kita hari ini. Terjadi perselisihan sedikit, semuanya orang tahu dengan medsos. Sanggalinya laki unda engken banar ya. Semuanya tahu, sehalaman tahu.
Perselisihan yang terjadi antara Ali dengan Fatimah itu dahsyatnya luar biasa. Kenapa? Membuat Ali keluar dari rumahnya. Sampai Rasul ketika bertanya kepada Fatimah, "Aina ibnu ammuk?" Wahai Fatimah, di mana anak dari pamanmu, maksudnya Ali? Kata Fatimah, "Laqad waqa'a baini wa baina kharaja ghadban." Ya Rasulullah, wahai ayahanda, telah terjadi sesuatu antara aku dengan suamiku dan dia keluar dalam kondisi marah. Sesuatu itu apa? Tidak diketahui. Cerdasnya Fatimah menyimpan aib rumah tangganya. Yang ingin kita tarik sedikit dari permasalahan ini adalah bagaimana masjid itu membuat kita tenang. Selesai Ali pergi ke Nabawi, kemudian dia menenangkan dirinya, kemudian diajak Nabi kembali, maka selesai urusannya. Ali ingin mengajarkan juga kepada kita, Fatimah juga ingin mengajarkan kepada kita, seberapa besar pun permasalahan kita, maka jangan diperbesar, disederhanakan saja. Karena berapa banyak masalah yang asalnya sepele menjadi besar karena kita tidak cerdas menyelesaikan permasalahan. Dan berapa banyak masalah yang asalnya besar menjadi sepele karena kita pintar menyelesaikan permasalahan. Disederhanakan aja, jangan tapi kesana kemari sudah. Ya sudah, fokusnya apa itu aja sudah. Sederhanakan, selesai. Karena tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua kita ini punya masalah. Dan jangan anggap Ustadz yang tenang itu karena masalah. Boleh jadi masalahnya lebih besar. Tapi sini kesannya tenang aja. Semua kita ini punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Karena inilah dunia. Selesai satu masalah beralih kepada masalah berikutnya. Bahkan masalah ini belum selesai, masuk masalah yang baru. Dan itulah dunia. Dan itu biasa. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Ali ingin ajarkan kepada kita, ternyata masjid itu membuat kita tenang. Kita punya problem, kita punya masalah, yang sudah mendekat kepada Allah, berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah agar Allah selesaikan. Dan ini salah satu keistimewaan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keistimewaan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah yang kita kerjakan di dalam rumah Allah itu boleh jadi pahalanya berbeda dengan ibadah yang sama yang terjadi selain dari rumah Allah. Kalau ambil contoh, datang kita ke pengajian di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah, pahalanya beda dengan pengajian yang sama terjadi selain dari rumah Allah. Ada orang bikin pengajian di hotel, kadang-kadang berbayar juga. Ada orang bikin pengajian di A, di tempat A, tempat B, tempat-tempat yang begitu mewah misalnya. Kalau boleh memilih, kalau bisa memilih, pengajian itu di masjid ataupun di mushola. Walaupun sederhananya luar biasa. Kenapa? Pahalanya beda. Meskipun makanannya berbeda di hotel. Pengajian di mushola, pengajian di masjid, apa kata Rasulullah? Man qada ila al-masjid la yuridu bi ila al-hajj yata'allama minhu aw yu'allima falaysa lahu illa al-hajj tama. Siapapun yang datang ke rumah dari rumah-rumah Allah tidak ada niatan yang lain kecuali dia hanya berharap kebaikan yang dimaksud yata'allama bi, dia ingin mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh tidak ada balasan yang pantas kecuali dicatatkan pahala ibadah haji dengan sempurna. Tapi kalau pengajian selain di masjid, selain di mushola, di satu gedung, di satu hotel, di satu tempat pertemuan, itu pahalanya tidak seperti di masjid, di mushola. Pahala haji sempurna ini hanya didapatkan kalau pengajiannya di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Adapun pahala yang lain, nazalat alaihimus sakinah, khasyathumur rahmah, hafadhihumul malaika, dzakarallahu lawa indah, wa inna talibal ilmi la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardh. Adapun pahala diberikan ketenangan, dicurahkan rahmat Allah, kemudian didoakan oleh para malaikat, kemudian disebutkan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang mulia, mendapatkan doa-doa dari makhluk-makhluk Allah, ini umum dimanapun dan kapanpun. Tapi untuk pahala haji itu hanya didapatkan di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pian memilih, ada pengajian di satu gedung, kemudian ada di satu mushola yang sederhana, ke mushola ini jauh lebih utama kalau kita bicara kualitas pahala. Kenapa? Karena kelaziman, keharusan rumah Allah itu lebih mulia
adalah setiap kebaikan yang dihadirkan di tempat tersebut pahalanya harus berbeda. Pahalanya harus berbeda. Makanya kita sangat dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita pergi ke masjid, ke musola, kita sudah masuk masjid, sudah masuk musola, ingin mengerjakan sholat, kemudian kita keluar dari masjid tersebut, keluar dari musola tersebut bukan dengan alasan yang syar'i. Nabi itu pernah menyebutkan, siapa yang sudah masuk ke rumah Allah untuk menjalankan kewajiban, untuk beribadah, kemudian dia keluar tanpa ada sebab, faqad asa Abul Qasim, orang tersebut telah bermaksiat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Kalau kita sudah masuk ke masjid, masuk ke musola, kita ingin kerjakan sholat, tahu-tahu kita dapatkan tempat tersebut, mohon maaf, rasa kada nyaman, rasa rigat banget Presiden. Kita cari masjid yang terberasi Presiden. Keluar dia dari tempat tersebut, yang sebenarnya dia ingin mengerjakan sholat, kata Nabi, orang itu faqad asa Abul Qasim, dia telah bermaksiat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau sudah terlanjur masuk ke musola, masuk ke dalam masjid, sesederhana apapun musola tersebut, untuk kita beribadah, kita dilarang untuk keluar. Kenapa? Ini mencederai hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan gambaran mudah seperti ini. Ada orang yang ingin berkunjung ke rumah seseorang, dia ingin bertamu di rumah seseorang. Datanglah orang tersebut ke rumah orang tadi, kebetulan rumahnya sangat-sangat sederhana. Kemudian ketika dia sudah masuk, keluar dia, bagaimana perasaan orang yang punya rumah ini? Sekarang dia berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tahu-tahu dia keluar dengan alasan apa? Rigat Presiden, kada tapi berasih masjidnya. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesederhana apapun musola di zaman kita hari ini tidak akan pernah bisa lebih sederhana daripada Nabawi di zaman Rasul. Masjid Nabawi di zaman Rasul, kalau orang sujud maka menempel pasir di dahi-dahi mereka. Mereka tidak punya karpet sebagaimana yang hari ini kita dapatkan. Mereka tidak ada keramik sebagaimana yang hari ini kita dapatkan. Nabawi di zaman Rasul itu begitu sederhana. Sesederhana apapun musola yang kita masuki di zaman kita hari ini tidak akan pernah lebih sederhana daripada Nabawi di zaman Rasul. Di zaman kita ini masih ada keramik, masih ada karpet dan yang lainnya. Di zaman Rasulullah bagaimana Nabawi di zaman Nabi? Yang ingin ulun sampaikan, terkadang kita safar, kadang kita bepergian, kemudian sehingga kita hendak mengerjakan sholat. Kita sudah berwudu kemudian masuk. Asal rigat mana musolahnya aja deh. Cari masjid yang terberasih. Ini mencederai hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu rumah Allah. Makanya Rasul menyebutkan faqad asa Abul Qasim. Yang keluar itu kata Nabi telah bermaksiat. Yang keluar itu kata Rasul telah bermaksiat. Lain kalau misalnya kita sudah tahu, mohon maaf ini musola tapi terus ya sudah, kita sudah tahu, kita lewati, itu ada masalah. Kita mencari musola yang lebih baik mungkin menurut kita. Tapi kapanpun kita sudah masuk di tempat tadi, jangan sampai keluar. Karena itu pun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah masuk. Sudah. Kecuali di dalamnya terjadi kesyirikan, maka benar dia harus keluar. Tapi kalau tidak terjadi kesyirikan, kita tidak punya alasan. Biasanya terjadi kapan? Kalau kita musafir, kalau kita bertutulakan. Pokoknya kalau sudah masuk musola, masuk masjidnya sudah. Modalnya kayak apa? Selama itu memang rumah Allah, maka jangan sampai keluar. Karena masjid ataupun musola, sederhananya kayak apa aja, tetap dia rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang muslim itu dia harus jaga apa-apa yang terlarang di dalam masjid, di antaranya sebagaimana yang ulun sebutkan tadi. Prinsipnya adalah masjid atau rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tempat terbaik, tempat kita mudah untuk mendapatkan doa dari para malaikat. Sudah masuk ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.